Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Telah hadir di sini narasumber kita, Alina Lipna Rosa, yang biasa dipanggil Rosa. Sebelumnya, saya dan teman-teman saya ngucapin terima kasih banyak buat Lipna udah nyempetin waktunya. Oke, langsung aja ya pertanyaan pertama oleh Lisa. Nama saya Lisa. Saya ingin bertanya sama Lina. Menurut Lina, apa yang Lina rasakan berjualan sebelum pandemi sampai dengan adanya pandemi ini? Apakah ada pengaruhnya terhadap pendapatan Lina? Makasih. Iya, tunggu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lipna, umur saya 19 tahun, saya seorang mahasiswa dan saat ini sedang magang, dan juga saya punya usaha sampingan dengan jualan online, seperti makanan, terus peralatan rumah tangga, dan tanaman hias juga. Oke, jadi saya jawab pertanyaan dari Lisa. Tadi katanya kalau misalnya sebelum pandemi itu, penghasilan saya kan naik turun ya, usaha saya ini. Nah, terus kalau setelah pandemi yang saya rasain itu karena sekarang kan orang-orang jadi lebih sering aktivitas di rumah ya. Terus juga mungkin orang-orang juga jadi banyak yang kayak order makanan atau order kebutuhan rumah tangga itu kan secara online. Jadi usaha saya sih alhamdulillah kayak ada peningkatannya gitu walaupun nggak banyak-banyak banget. Jadi lebih alhamdulillahnya lebih meningkat saat pandemi ini gitu dibandingkan sebelum. Oke, ya pertanyaan kedua oleh Lauren. Bagaimana kondisi keuntungan dan kerugian penjualan Mbak saat pandemi saat ini? Baik. Kalau kondisi keuntungan itu alhamdulillah sih masih lancar ya, masih lancar pas pandemi ini. Tapi kalau untuk kerugiannya sih, alhamdulillahnya sejauh ini saya belum ada kerugian gitu, alhamdulillahnya. Gitu. Terus kan selama pandemi seperti ini, Lip, ada nggak sih strategi yang dilakukan untuk mempertahankan perdagangannya, penjualannya? Strategi? Iya. Kalau strategi palingan sih kalau misalnya sekarang itu lebih sering promosi gitu ke orang-orang banyak lewat media sosial supaya laku juga gitu. Nah, terus juga palingan saya suka ini sih kalau misalnya ada konsumen yang beli barang saya dalam jumlah banyak atau emang udah jadi pelanggan tetap saya, itu kadang suka saya kasih bonus. Bonus barang gitu. Itu sih. Wah, nomor 4, Kemal. Kan selain Anda berjualan, Anda juga bekerja di perkantoran. Apakah ini membantu penghasilan Anda di masa pandemi seperti ini? Iya. Alhamdulillah juga sembaring saya ini kan kerja sambil jualan ya, penghasilannya juga alhamdulillah jadi bertambah. Karena kan kalau di kantor itu saya kan nggak hanya kerja ya, jadi kalau kantor itu saya manfaatin sebagai tempat promosi jualan juga. Jadi rekan-rekan kerja saya juga banyak membeli barang kepada saya gitu. Jadi ya alhamdulillah penghasilannya jadi nambah buat kebutuhan keluarga juga. Gitu. Oke. Yang terakhir, Lip, dampak apa sih yang dirasakan di pekerja saat pandemi ini? Dampak apa nih? Dampak negatif atau positif atau dua-duanya tuh gimana? Ya, dua-duanya boleh. Ya. Apa ya? Kalau dampak negatifnya sih ini sih ya, kalau sekarang kan kalau kita kan ada batasan ya, kalau misalnya mau berkomunikasi sama orang atau bertatap muka langsung sama orang. Jadi saya harus lebih meningkatkan protokol kesehatan gitu loh. Kalau nganter barang ke orang lain harus jadi lebih sering cuci tangan atau kasih disinfektan gitu. Terus juga hati-hati juga kalau lagi mau ngasih barang ke pembeli, terus juga nerima uang dari pembeli juga mesti hati-hati gitu sih dampak negatifnya ya. Tapi kalau dampak positifnya
alhamdulillah itu yang tadi jualan saya jadi semakin laku gitu. Terus penghasilannya juga lumayan buat memenuhi kebutuhan keluarga juga. Oke, kasih ya Lipna atas waktunya di wawancara sama kami. Semoga sukses terus. Ya, makasih. Semoga kalian juga sukses ya. Amin. Iya, terima kasih ya Lina. Terima kasih. Kesimpulan, di masa pandemi COVID-19 ini, semua masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Terutama bagi seorang perempuan, mereka harus bekerja agar dapat membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu narasumber kami ini, dia harus membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhannya. Di saat dia sedang kuliah dan magang, ia juga berjualan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Teori yang digunakan, dari kesimpulan tersebut, teori yang tepat pada situasi ini adalah teori Eichmann. Teori ini menganggap bahwa manusia diciptakan Tuhan sejajar, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pandangan utama teori ini adalah menciptakan kondisi kesetaraan hak wanita dan pria dalam kerangka sosial yang ada melalui proses sosialisasi. Karena di situasi sekarang ini, kita tidak bisa melakukan perbedaan. Semua harus sama, kesetaraan wanita dan pria. Solusi, di saat pandemi ini semua orang terkena dampak. Maka dari itu kita harus berpikir cara apa lagi agar bisa tetap memenuhi kebutuhan kita. Salah satu contohnya narasumber kami yaitu Lipna. Walaupun saat ini dia sedang kuliah dan magang, dia juga berjualan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dia menyarankan untuk para pedagang untuk bisa berjualan dengan cara menawarkan lewat teman-teman atau juga melalui media sosial. Karena saat ini masyarakat untuk membeli kebutuhannya melalui online dan solusi inilah yang sangat tepat.